Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Yang masih diam mungkin belum dapat kebahagiaan. Ada yang belum kebahagiaan? Semua sudah dapat. Ada yang masih ngunyah? Habisin dulu. Ya, bapak-bapak kalau diam, ya mungkin mikirin harga sawit ya. Adik-adik kompak semangat, siap? Siap? Gimana mau siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kompak. Ini ceramahnya kayak kita diimpus ini, ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati yaitu Bapak pengurus Masjid Al-Furqan DKM kaum muslimin muslimah, semoga kita semua tetap dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar semangat, kita sholawatan dulu ya. Tadi sholawatannya sebentar. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Adik-adik belum ada suaranya. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Bapak-bapak masih diam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Masih ada yang mikirin hutang? Jujur, masih ada yang mikirin hutang? Pantesan nggak ada senyum-senyumnya tadi. Ya, mikirin tagihan sudah dekat. Tawassalna bismillah wa billahi rasulillah wa kulli ya Allah. Semangat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah
Ada yang masih sedih? Ada yang masih jomblo? Yuk, tua-tua jomblo. Ya. Jadi kalau kita rajin baca sholawat, insya Allah nanti ketika kita menghadapi sakratul maut, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insya Allah datang menuntun kita. Sudah siap ini meninggal dunia? Sudah siap? Tapi ada tanda-tandanya ini meninggal dunia ini. Serius nih. Di luar sana itu izin banyak tanda-tanda akan meninggal dunia. Di sebelah sini ada tanda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang di antara tanda orang itu dekat ajalnya adalah bercampur rambutnya. Ada bercampur rambut kita ini? Ada? Berarti memang betul. Ibu-ibu yang pakai kerudung ada bercampur rambutnya? Ada? Siap-siap. Siap-siap. Kalau bapak-bapak tidak perlu kita tanya, nampak dia. Dari kumis-kumis beliau nampak. Ya, apa pertama sabda Rasulullah? Yaitu bercampur rambut. Jangan dicabut, jangan disemirin lagi. Ya, tidak boleh itu. Kedua, yaitu giginya banyak yang gugur. Nah, ada yang udah ompong giginya ini? Ada? Ternyata banyak camat di sini. Calon mati, periksa. Ya, jadi itu tanda orang yang sudah dekat ajal. Yang namanya ajal, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Betul apa betul? Betul apa benar? Dulu Ramadan kemarin ada teman kita tarawih, tapi sekarang sudah ditimbun tanah. Ada keluarga kita sudah mendahului kita. Tinggal kita menunggu kapan waktu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tahun baru Islam ini adalah pertama, mari berhijrah. Apa pertama? Mari berhijrah. Mari berhijrah. Apa itu hijrah? Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adik-adik kalau dengar nanti dikasih soal dapat hadiah. Mau dapat hadiah? Oh, dapat pahala, dapat hadiah. Makanya dengar. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, beriman enggak kita ini? Beriman enggak kita semua ini? Beriman enggak kita semua? Karena apa? Nanti hati kita bisa semangat melakukan kebaikan. Yang pertama dipupuk adalah keimanan kita. Ibu-ibu datang dari rumah. Datang dari mana ibu? Dari rumah. Tapi saya tanya nih ibu-ibu dulu, udah izin sama suami? Udah izin? Nih nenek-nenek kita ini masih salah suaminya. Udah izin sama suami? Kalau ibu pergi dalam kebaikan tidak mendapatkan izin, keridhaan dari suami, haram surga untuk ibu walaupun ibu pergi ngaji.
Udah cium tangan suami? Belum. Udah cium tangan suami? Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak dicium tangan suami? Hah? Kenapa nggak dicium? Rugi, Bu. Nah, Ibu manggil suami apa? Ayah. Aduh, kurang mesra tuh. Rasulullah, ayang. Ayang. Bebek, bebek. Beb. Bukan bebek, beb. Ayang beb. Nah, itu kalau nonton sinetron itu panggil dengan ucapan mesra. Ayang. Manggilnya apa? Ada manggil ada. Panggil suami. Di dalam diri kita ini sudah Allah takdirkan kapan kita akan berpulang ke rahmatullah. Nih, biar kita bisa berhijrah. Di dalam diri kita ini ada rahasia Allah. Apa yang ada? Rahasia Allah. Apa rahasia Allah dalam diri kita? Yang disebut dengan ruh kita ini. Apa rahasia Allah dalam diri kita? Ruh. Kalau ruh itu hilang, kalau ruh itu sudah diambil oleh Allah, maka tidak ada kita. Ya, maka kita tidak akan bisa hidup. Makanya ini yang disebut dengan santapan rohani. Nasihat-nasihat agama itu bukan untuk jasad kita, tetapi untuk ruh kita itu sendiri. Nah, ruh inilah yang disebut dengan nyawa. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Terus dalam kehidupan kita ini, nyawa itu nampak dari napas keluar kita ini. Kita bisa menghirup napas ini, itu adalah tanda rahasia Allah. Jadi nggak ada perlu kita banggakan. Ya Bu ya, mulai sekarang coba pas malam-malam Ibu tidur, matikan lampu. Setelah itu ingat keluarga yang kita antarkan. Ketika keluarga kita telah kita antarkan, 7 langkah yang mengantarkannya itu sebelum malaikat mungkar nakir bertanya, datang yaitu yang bisa itu berupa amal-amal soleh kita itu. Makanya beruntung sekali ya orang yang menyantuni anak yatim. Sebab apa? Amal-amal kebaikan kita itu tidak akan hilang. Nanti dia akan datang, sabda Rasulullah SAW, seperti yaitu wajah tampan rupawan. Dia akan membela kita. Makanya ibu yang pernah nyumbang Masjid Al-Furqan ini bisa apa-apa yang telah terbangun tertanam di sini, maka itu akan kita temui di akhirat. Rizki kita itu 2 Bu. Pertama adalah yang kita makan. Udah makan tadi? Udah makan? Yang kita makan jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Jadi kotoran. Ibu makan agar-agar hijau, ibu makan gorengan, ujungnya kompak utuh bersatu mereka jadi warna kuning. Ya. Rizki kita yang kedua adalah rizki fi ta'atillah.
rizki yang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana contohnya? Ibu nih kasih jamaah yang sedang mengaji, insya Allah ini juga akan kita temukan di akhirat. Rizki selanjutnya adalah kita berjalan mencari nafkah, subuh-subuh sudah keluar untuk noreh, ya, tetapi dengan itu anak kita bisa menuntut ilmu agama. Dengan sebab itu kita bisa menyekolahkan anak kita, maka kelak itu akan kita temukan di akhirat. Paham itu? Paham gak Ibu? Harus paham. Kenali diri kita, bahwa diri kita ini tidak ada, yang ada adalah Allah. Coba, kita bisa hidup karena apa? Tidak dulu, kita bisa hidup karena apa dalam diri kita? Ruh. Sementara ruh itu adalah rahasia Allah. Ketika ruh itu keluar dari jasad kita, maka matilah kita, bangke jadi kita. Yang dulu mata kita bisa melihat, tetapi dicabut oleh Allah ruh itu, maka tak ada penglihatan lagi di dalam diri kita. Ya Bu ya. Makanya kalau Allah berikan kita melakukan kebaikan, itu adalah hakikat Allah yang menggerakkan kita. Nah ini ya, berhijrah menuju pribadi. Rubah diri kita. Kalau bukan sekarang, kita tidak mengingat kematian, kapan lagi? Hari ini kita mengantarkan saudara kita, tinggal besok kita diantarkan. Kalau di dunia, sesakit-sakitnya kita di dunia, masih ada saudara kita yang mau menolong kita. Ibu hari ini mau mengeluarkan uang sekolah, tagihan sekolah untuk anak kita. Bisa kita ke tangga, Mas, Bang, minta tolong anak saya mau bayar pondok sekolah, masih bisa. Atau tidak dikasih, kita beranikan diri ke pondok, ke sekolah. Pak, maaf, saya belum dapat rezeki. Masih ada toleransi. Tetapi ketika kita sudah ditimbun tanah, tak ada yang akan mampu menolong kita. Siapakah yang akan menolong kita? Adalah amal-amal soleh kita, anak-anak kita yang masih taat kepada agama. Orang kaya, coba semua, orang kaya mati raja-raja, mati janda-janda, duda-duda, bujang-bujang, mati semua kita. Makanya di dalam kalimat kalau ada orang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya dari Allah dan kepada Allah juga kita akan kembali. Siapakah yang kembali? Yang ruhnya ketika hidup di dunia dilakukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh itu adalah rahasia Allah, dia akan kembali kepada Allah, sedangkan jasad ini akan dimakan ulat itu. Paham kita sekarang? Paham kita? Sayang masjid kita kalau tidak diisi. Mulai dari diri sendiri, ajak suami, ajak istri untuk kita sama-sama berhijrah menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada artinya dunia ini kalau sholat kita tinggalkan. Sekaya apapun kita, kelak yang akan menjadi pakaian kita, kalau laki-laki cuma 3 lapis. Bagaimanapun hidup ibu di dunia emasnya, sampai di sini cincinnya semua, kalungnya luar biasa, tetapi harta terakhir ibu adalah 5 kain lapis putih itu sendiri. Tidak ada si kaya, tidak ada si miskin, tidak ada pangkat
derajat, apakah dia itu seorang jenderal atau rakyat jelata, tetapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua kita kembali dengan amal kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanam. Siap mati? Siap kembali kepada Allah? Siap kembali? Oleh sebab itu, pertama, harta yang tadi apa namanya? Zakat itu UPZ. UPZ itu jangan menunggu waktu lebaran. Makanya kekayaan sejati itu adalah yang kita bawa mati. Paham, Bu? Mana kekayaan sejati? Mana kekayaan sejati? Yang kita bawa mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur ibu pakai untuk ngaji, kita sama-sama ngaji ini. Inilah yang akan bernilai barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umur kita yang entah kemana, mudah-mudahan Allah ampuni pada malam berkah Muharram ini. Ya Bu ya, ya Nabi salam. Adik, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Semangat. Asraqal badru alaina faqtafat minhul buduru misla husni ma ra'ayna qattu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah. Lebih usul, anta syamsun anta badrun anta nurum fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suburi Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah. Betapa tidak adilnya kita pada diri sendiri. Kita mengaku kita cinta kepada Rasulullah, mengaku sayang kepada Rasulullah. Mohon maaf, bisa jadi kita jarang berselawat kepada Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menghadapi sakratul maut, beliau didatangi oleh Jibril. Jibril itu sendiri yang kemudian Jibril alaihissalam terdiam sambil memalingkan wajahnya. Kemudian Rasulullah sambil menahan sakit, beliau menyampaikan, wahai Jibril, sebutkan aku. Tetap Jibril tidak mau menengok Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Jibril, sambil menahan sakit sakratul maut, apakah engkau jijik melihatku, wahai Jibril, sehingga engkau tidak mau menengokku?
Lalu kemudian Jibril sambil menangis mengungkapkan, ya Rasulullah, tingkatan neraka Sakor ini adalah untuk umatmu yang sengaja melalaikan sholat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung memohon kepada Allah, ya Allah, kalau bisa ya Allah, ketika umatku semua ketika menghadapi sakratul maut, timpakan rasa sakit itu kepadaku ya Allah. Saking cintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita sama Rasulullah, cinta kita sama Rasulullah, sayang sama Rasulullah. Rajinkah kita bersolawat? Sehari adakah kita lupa cinta Rasulullah? Makanya salah satu orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit, bukan orang yang kaya, tetapi dia pelit terhadap hartanya. Bukan itu yang paling pelit. Siapakah yang paling pelit? Ketika disebutkan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak mau bersolawat kepadaku. Sekarang momen berhijrah, tunjukkan cinta kita yang pada suatu saat di akhir nanti tidak ada yang akan mampu memberikan kita syafaat. Nabi Adam alaihissalam, orang tua kita yang pertama, kita datang kepadanya. Apa kita bilang? Wahai Nabi Adam, tolong saya. Apa jawab Nabi Adam? Saya saja tidak tahu bagaimana nasib saya, karena dulu ketika di dunia saya melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan Nabi Adam diterima taubatnya? Ketika pada tanggal 10 Muharram. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam itu diampuni pada tanggal 10 Muharram. Kalau kita tidak bisa, yaitu meraih ridha Allah melalui taat kita, bisa jadi karena sholat kita masih bolong-bolong, bisa jadi karena kita melanggar aturan Allah, ada masih pintu untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Apakah itu? Melalui pintu taubat. Ya, makanya mudah-mudahan kalau sekarang masih kita bisa bertaubat. Ya, Fir'aun saat itu bertaubat dia, tetapi sudah di kerongkongan, maka tidak diterima taubatnya. Ya, salah satu yang akan menyebabkan orang itu su'ul khotimah diantaranya adalah dosa kepada kedua orang tua. Ada masih orang tua kita hidup? Ada masih orang tua kita hidup? Pernah kita nyakitinya? Pernah kita melukai hatinya? Minta maaf, minta ridho. Karena suatu ketika ada sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Alqamah, yang selalu menemani langkah perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika meninggal dunia, dia itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Keluh bibirnya mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Rasulullah heran, kenapa si Alqamah ini nggak bisa? Sampai dipanggil orang tuanya. Bu, Alqamah ada dosa nggak sama ibu? Enggak. Beneran bu? Enggak ada. Ayo Alqamah, ucapkan la ilaha illallah. Dibisikin sama Rasulullah. Enggak bisa, dia hanya air mata keluar dari matanya. Kemudian disuruh, enggak bisa lagi. Pada akhirnya, kalau begitu bu, saya akan bakar Alqamah ini, daripada nanti dia disiksa di api neraka, lebih saya dia tersiksa sekarang. Karena namanya hati orang tua yang begitu sayang. Akhirnya dia mengucapkan apa? Ya Rasul, dulu Alqamah ini pernah mengecewakan saya. Jadi kita bapak-bapak ini, yaitu utamakan orang tua kita.
Oleh sebab itu barulah Alqamah itu bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Anak-anak ibu, kalau saya capek, kita capek, usaha-usahanya capek, kebetulan ustazah ikut di sini oleh MTS, ya pasti ini ada yang salah di hadapan orang tuanya ini. Makanya ketika anak kita nuntut ilmu yang sekolah umum, anak ibu sekolah di SMP, SMA, jangan dulu kasih dia pergi sebelum dia itu mendapatkan doa dari ibu. Kasihan. Anak saya masih kecil Pak Ustadz, justru itu mulai doakan dia, pegang kepalanya, mudah-mudahan kamu nak mendapatkan ilmu barokah. Banyak orang pintar sekarang tetapi miskin akhlaknya, ya. Jadi itu anak-anak ibu yang udah mondok, lepas, ikhlaskan dia, jangan ada masih sangkut paut kesalahannya tersimpan di dalam hati kita. Ya, kalau kita muliakan orang tua kita, insya Allah mulia hidup kita. Selalu malaikat tiada putusnya mendoakan kebaikan untuk kita. Kenapa kita tidak bisa tergerak hatinya melakukan kebaikan? Sudah banyak mendengarkan ceramah-ceramah agama. Salah satu penyebabnya adalah kita masih menyepelekan orang tua kita. Apa artinya dunia ini sementara orang tua kita tersiksa, tersakiti hati. Wala taqul lahuma uff. Jangan kamu bilang ah. Kita bilang ah saja sama orang tua kita, maka Allah tidak ridho terhadap kita. Ibu rajin puasa Senin Kemis, tahajudnya jalan terus, duhanya tiada putus, sedekah tetap kemana-mana, sampai kita dikenal ahli sedekah. Tetapi orang tua kita tersakiti hatinya, demi Allah, Allah tidak membuka kebaikan untuk kita. Pak Ustadz, orang tua kami dah meninggal dunia, gimana caranya? Banyak-banyak minta ampun. Setiap ibu melakukan kebaikan, niatkan, sisipkan untuk orang tua kita. Ibu bersedekah untuk anak yatim, niatkan sudah untuk orang tua kita. Ibu bersedekah ke masjid, niatkan untuk orang tua kita. Ibu membangun, menitip untuk pondok pesantren, niatkan untuk orang tua kita. Banyak-banyak mintakan ampun untuk orang tua kita. Ya. Kalau kita baik sama orang tua kita di dunia, kita buat dia ratu ibu kita, kita buat dia raja ayah kita. Masya Allah, tenang hidup kita. Karena itu bukti keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang jemput kami itu Mas siapa namanya? Mana beliau? Beliau bercerita tentang orang tua beliau yang kesini jualan sayur. Subhanallah, beliau masih hidup sekarang. Salah satu karomah kemuliaan yang ibu tidak akan punya ketika kita sudah kehilangan orang tua kita. Ada santri kami, di mana dia? Tuh nangis dia. Mana dia? Dia itu dari Ambalau ya, Ambalau. Baru mu'alaf ketika dia masuk. Mamanya bercerita kepada kami, Pak Ustadz, terserah anak saya titip. Kalau saya sudah meninggal dunia nanti dijaga. Bapaknya maaf kata, masih dalam keadaan non-muslim. Dia tidak punya saudara apa-apa. Bapaknya tirinya di Pontianak. Saya menceritakannya itu supaya kita bisa mengingat betapa nikmat Allah, betapa nikmatnya surga di rumah kita, namun kita sering lalaikan. Ketika dia meninggal orang tuanya, 1 minggu setelah meninggal orang tuanya, baru dia tahu orang tuanya meninggal. Dan lebih kuatnya dia, sampai sekarang belum pernah nengok kuburan almarhumah ibunya.
amanah luar biasa dari orang tuanya. Makanya sayang-sayang ibu kita berhijrah, jangan gampang kita kata-katain mama kita, karena ujian kita. Kalau beliau udah tua seperti kanak-kanak, memang banyak ngomong, kalau mau MotoGP, bener nggak? Jangan balik omelin beliau. Beliau itu adalah ya karomah surga. Kita sibuk cari surga kemana-mana, berdakwah ngajak kemana-mana, tapi kita lalaikan kewajiban kita menghormati ibu kita. Betapa malangnya kita jadi anak. Ya, nah, jadi anggap beliau itu karena apa? Allah menguji kesabaran kita lewat orang tua kita yang masih hidup. Ibu-ibu kalau punya anak suka ngelawan, ya, bahkan malas sholat, itu adalah ujian dari Allah. Tapi jangan pernah putus asa. Setiap sujud ibu, ya Allah, dalam hati. Kalau ibu nggak bisa doanya Robbi habli minas sholihin. Anak saya ini, kenapa? Karena anak kita ini jadi warisan kita ketika kita telah meninggal dunia. Bukan lagi si anak yang masih hidup menunggu warisan orang tuanya, tetapi kita ini yang akan jadi warisan untuk orang tua kita. Makanya saya bilang sama santri wati kita itu, kamu harus kuat, kamu harus tahan banting, karena kebahagiaan orang tuamu di dalam kubur adalah dari doa bacaan Al-Quran yang kamu ucapkan. Yang telah meninggal orang tua kita mana? Angkat tangan, terutama ibu kita. Ada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Ada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Beliau sedang seperti kata ulama, sedang tenggelam di dalam lautan, mengharapkan imbalan, mengharapkan doa-doa kita. Makanya tanda anak soleh itu bukan hanya di dunia, tetapi bahkan beliau telah meninggal dunia, itulah yang sekarang ini. Bu ya, setiap melakukan kebaikan niatin untuk orang tua kita. Orang tua kita butuh bantuan. Yang masih hidup, subhanallah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya usaha, kesulitan, minta ridho kepada orang tua kita. Minta, kayak ayah Taufan, beliau orang Kajang, yang bangunkan kita masjid di pondok, yang bangunkan kita kelas insya Allah. Ketika beliau mau melakukan kebaikan, apa kata beliau? Mak, minta ridho mak ya, doain saya mau bangun kelas untuk pondok ini. Kalau masih orang tua kita minta ridho, jangan gengsi. Sehebat apapun pangkat kita, semulia apapun kita di hadapan orang banyak, di hadapan orang tua kita tetaplah anak. Tapi saya tidak sedang susah Pak Ustadz. Susah, tidak susah, tetap surga itu adalah di bawah telapak kaki ibu. Buat dia ridho. Ya, mak, anakmu ini mau berusaha mak, doain mak ya. Doa, karena doanya orang tua kita itu yaitu tidak pernah terhalang seperti doanya para nabi dan rasul menembus ke langit. Jadi kunci sukses kita adalah berawal dari orang tua kita. Ya, mulai sekarang setiap melakukan kebaikan ingat orang tua, niatkan orang tua kita. Ibu mau bersedekah ke masukan kota infak tanpa orang tua lain pun tahu, niatkan untuk orang tua kita. Yang masih hidup orang tuanya ada urusan penting, ada cita-citanya belum tercapai, tetap minta doa orang tua kita. Karena itulah awal kita berhijrah menuju pribadi yang lebih baik. Ya, ya Nabi salam alaika.
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Yang kedua, bertakwa. Jadi takwa ini nggak muncul tiba-tiba. Takwa ini adalah lahir dari jiwa yang beriman. Makanya disebut apa? Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Bentuk takwa kita sebagai seorang anak adalah buat orang tua kita hatinya bahagia, jangan lukai dia. Kalau terpaksa pernah kita melukai beliau, maka minta ampunlah kepadanya mumpung masih hidup. Ya, karena sebaik-baik bekal kita apa? Makanya setiap Jumat salah satu rukun itu apa? Rukun khutbah, yaitu mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu. Enggak ada kita bawa ini. Nanti enggak ada pangkatnya jenderal. Apa dipanggil? Ya ibadi, wahai hambaku. Bisa jadi ketulusan ibu merawat orang tua, menjaga anak kita sebagai amanah dari Allah. Ibu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan ini. Jadikan momentum berhijrah ini sebagai momentum motivasi kita untuk ke arah yang lebih baik. Apa bekal kita di hadapan Allah? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi bentuk ngaji kita, nasihat ini mudah-mudahan dihitung sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang terakhir, takut kebanyakan ini, yaitu dengan berakhlakul karimah. Apa arti akhlakul karimah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, akhir-akhir ini banyak orang pintar, tetapi adabnya tidak ada. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Kalau seorang anak tidak dididik dengan akhlakul karimah, tidak dibekali dengan adab sopan santun dari kita keluarganya, maka ilmunya tinggi, sombongnya pun ikut tinggi. Ya Bu ya, makanya mari didik anak kita dengan akhlak. Apa arti akhlak di sini? Jadilah kita contoh untuk anak-anak kita. Jadilah kita contoh untuk anak-anak didik kita. Kalau bapak ibu bertengkar sama suami, pernah bertengkar Bu? Pernah bertengkar? Pernah? Apa yang dipertengkar? Bapak pernah bertengkar? Pernah bertengkar? Yang senyum-senyum ini pernah. Nanti habis itu jangan-jangan pergi ngaji tadi bertengkar. Hah? Ingat doa ibu itu sangat apa? Mustajab. Nah ini momentum berhijrah ini kita pakai untuk introspeksi di diri. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Mulai dari diri keluarga kita. Di dalam Al-Quran disebutkan ku ampusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Anak ibu tidak ibu titip di TPA, ibu biarkan dia main-main. Apalagi sekarang itu banyak HP, ya Allah. Ya, ya.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dapat kita petik daripada tentang mengisi Muharram ini. Jangan kalau dulu kita malas sholatnya, masih bolong-bolong sholat kita, mulai sekarang saling mengingatkan. Yang kedua, jadikan momentum ini jangan nunggu Lebaran untuk minta maaf kepada orang tua kita. Yang kita harus ingat adalah beliau masih hidup, itu artinya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memanjakan beliau, membahagiakan beliau. Kalau kita bahagiakan orang tua kita, insya Allah urusan-urusan di dunia ini Allah mudahkan. Ya, yang terakhir yaitu tumbuhkan, yaitu sopan santun kepada anak didik kita. Serah dia ngaji, karena itu satu-satunya harta. Kita bisa jadi tidak bisa baca Al-Quran, tetapi nanti anak kita setelah kita meninggal dunia, bacaan-bacaan Al-Qurannya itu yang akan memberikan penerang di dalam kubur kita. Mohon maaf kepada para pengurus masjid, kalau anak-anak main-main dalam arti kata, biarin saja dulu, ya. Biar dari bagaimana? Siapa yang akan mengisi masjid ini? Sementara tadi kita sudah dengar bahwa kita sudah bau kubur sekarang ini. Ya, kalau dari sekarang kita tidak memotivasi anak-anak yang muda, anak-anak kita untuk dekat ke masjid, tunggu Masjid Al-Furqan ini akan sepi. Tetapi nanti sambil dinasehati, ya, buat mereka itu dulu cinta ke masjid. Buat dulu mereka itu menjadikan masjid adalah di hatinya. Ajak kalau sholat Jumat, ajak anak kita, taruh di samping biar dia nggak main-main sama teman-teman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan momentum daripada yaitu tahun baru Islam ini, yaitu hati kita baru, pikiran kita baru, niat kita baru untuk memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kurang tentu banyak kurang, dan hilafnya itu adalah karena kealpaan, kekurangan ilmu kami pribadi, kebodohan kami pribadi. Mudah-mudahan Allah ampuni, Allah bimbing kita semua ke jalan yang diridhoinya. Oh, tutup ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina ya Allah, wa tub alaina ya Allah, wa tub alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabb, kami yang hadir di tempat mulia ini adalah orang yang banyak dosanya ya Allah, banyak meninggalkan luka di hati kedua orang tua kami ya Allah. Kami banyak
banyak masih menyakiti orang tua kami ya Allah. Kami belum minta maaf kepada beliau ya Allah. Ya Allah, buka hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikan momen Muharram ini ya Allah untuk Engkau limpahkan hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah orang tua kami ya Allah ahli surgamu ya Allah. Yang telah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Berikan kenikmatan di dalam kubur beliau semua ya Allah. Yang masih hidup ya Allah, berikan beliau kesehatan ya Allah, keafiatan ya Allah. Jadikan hati beliau ridha terhadap kami ya Allah. Ya Allah, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Kami banyak menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Kami telah banyak melupakan kewajiban di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah. Gerakkan hati kami ya Allah agar senantiasa kami kembali ke masjid-Mu ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya Allah, kami punya titipan-Mu ya Allah, amanah-Mu ya Allah yang sangat mulia, yaitu anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu ya Allah. Anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu ya Allah. Jadikan ilmu mereka barokah ya Allah. Jadikan mereka bermanfaat ya Allah. Jadikan mereka orang-orang soleh di dunia dan di akhirat. Jadikan mereka jadi saksi bahwa kami ya Allah mencari ridha-Mu setiap langkah kami mencari nafkah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, jadikanlah rezeki kami yang halal, berkah ya Allah, agar menjadi bekal kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma tawil a'marana fi ta'atillah. Jadikanlah sisa-sisa umur kami ini ya Allah, sisa umur yang bermanfaat, yang Kau ridhai ya Allah. Wahtim umurana bihusnil khatimah. Jadikanlah akhir kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah, berakhir dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana, masih banyak doa-doa kami ya Allah, masih banyak doa-doa kami yang tersimpan di dalam hati ya Allah. Ya Sami'ud Du'a, Engkau yang Maha mendengar doa-doa hamba-Mu ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah, terima doa kami ya Allah, agar senantiasa kami dalam keridhaan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang tetap mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam bi fadlikal azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ayah, bunda, abang, kakak yang kami hormati, pertama kami mengucapkan yaitu rasa terima kasih banyak atas sambutan-sambutannya kepada kami keluarga besar Pondok Al-Fatihin, pondok kita yang ada di Bonet Engkabang. Kapan-kapan ibu bisa silaturahmi. Jadi terima kasih sambutannya yang luar biasa. Kalau kami datang ke sini bukan berarti untuk menggurui ayah bunda, bukan berarti saya merasa pintar, tapi Allah yang menyebabkan kita untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Dan kedua yaitu kami mohon maaf kalau ada tingkah laku para santri, baik santri santriwati yang kurang berkenan adabnya, sopannya, ucapannya, mohon dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf, dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.